Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat peradaban yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan dari episode sebelumnya tentang kerajaan Islam tertua, yaitu kerajaan Islam Perla. Kali ini akan mengisahkan teori tentang kerajaan Islam terlama yang berdiri di Nusantara, yaitu menurut sumber dari indonesiabaik.id, kerajaan ini berdiri dari tahun 1257 sampai 1950 Masehi, yaitu kerajaan Islam Ternate. Kerajaan Islam Ternate merupakan satu dari 4 kerajaan Islam yang berada di Pulau Maluku. Beberapa sumber mengatakan kerajaan Ternate mengadopsi Islam secara total dan penerapan syariat Islam pada kisaran abad ke-15. Selanjutnya dikatakan bahwa kerajaan Islam ini adalah kerajaan di Nusantara yang juga berhadapan langsung dengan penjajah yang berasal dari barat, yaitu Portugis dan Belanda. Sehingga dari kisah sejarah ini, beberapa teori mengatakan bahwa orang asing yang pertama melakukan penjajahan ke Nusantara itu bukan orang Belanda, namun orang Portugis atau Portugal. Ini yang membuat semakin menarik untuk membahas kerajaan Islam Ternate. Sebelum dilanjutkan, sahabat dapat membantu dengan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng agar mendapatkan informasi terbaru dari media peradaban Islam. Kerajaan Ternate atau beberapa sejarawan mengatakan kerajaan Gapi adalah kerajaan yang terletak di Kepulauan Maluku. Kerajaan ini berdiri sejak tahun 1257 sampai 1950 Masehi. Pendiri awal kerajaan ini diberi gelar Bab Mansur Malomo yang memimpin dari 1257 sampai 1272 Masehi. Masa kegemilangan dari kesultanan atau kerajaan Ternate ini adalah pada abad ke-16, di mana ketika itu kerajaan Ternate memiliki kekuatan militer yang sangat kuat dan perdagangan rempah-rempah yang sangat banyak. Pada masa jaya kekuasaannya, kerajaan ini membentang cukup luas, yaitu mencangkup wilayah Maluku, Sulawesi bagian utara, timur dan tengah, bagian selatan Kepulauan Filipina, hingga sejauh Kepulauan Marshall di Pasifik. Banyak teori yang mengatakan awal mulanya kerajaan Ternate. Namun teori yang sering dibahas adalah bahwa berdirinya kerajaan atau kesultanan Ternate ini ketika terjadi eksodus atau banyaknya orang yang meninggalkan tempat asalnya pada akhir abad ke-12 dari Pulau Halmahera, yang waktu itu terjadi konflik yang luar biasa. Awalnya kerajaan Ternate hanya terdapat 4 kampung yang masing-masing dikepalai oleh seorang yang disebut Momole atau kepala marga. Dari 4 kampung inilah awal mula perdagangan rempah-rempah di Ternate yang mengundang banyak pedagang dari belahan bumi lain untuk datang, termasuk Arab, Jawa, Melayu, dan Tionghoa. Banyaknya pedagang yang datang ke Ternate membuat ancaman baru bagi Ternate. Ancaman baru ini datang dari para perompak, sehingga atas prakarsa atau usulan para Momole harus diadakan musyawarah untuk membentuk satu kelompok yang lebih kuat dan mengangkat seorang pemimpin tunggal sebagai raja. Di sinilah terpilih Momole Ciko, pemimpin Sampalu sebagai kolona atau istilah raja pada waktu itu, dengan diberi gelar Ba'ab Mansur Malomo. Gabungan beberapa kampung tadi juga akhirnya disebut kerajaan Gapi atau kadang disebut Gamlamo yang artinya kampung besar. Antara kerajaan Gapi atau Ternate, ternyata yang sering disebut adalah Ternate. Oleh karena itu, semakin besar dan populernya kota Ternate, akhirnya orang lebih suka mengatakan kerajaan Ternate daripada kerajaan Gapi. Selanjutnya di bawah pimpinan beberapa generasi raja-raja di kerajaan Ternate berikutnya, Ternate berkembang dari sebuah kerajaan yang hanya berwilayahkan sebuah pulau kecil dan beberapa kampung saja, menjadi sebuah kerajaan besar yang berpengaruh dan bahkan menjadi terbesar di bagian timur Indonesia, itu khususnya daerah Maluku. Mungkin masih jadi pertanyaan, kapan kerajaan Ternate ini menjadi kerajaan yang bercorak Islam? Ini dimulai ketika raja kerajaan Ternate ke-18, yaitu Kolona Marhum yang berkuasa dari 1465 sampai 1486 Masehi. Beberapa sejarawan mengatakan bahwa Kolona Marhum ini diketahui memeluk Islam bersama seluruh kerabat dan pejabat istana ketika itu. Setelah itu, raja kerajaan Ternate dilanjutkan oleh putranya Kolona Marhum yang bernama Zainal Abidin, yang berkuasa dari 1486 sampai 1500 Masehi. Langkah-langkah raja ke-19 ini untuk memasukkan Islam diantaranya adalah dengan mengubah gelar Kolano menjadi Sultan. Islam diakui sebagai agama resmi kerajaan. Kemudian syariat Islam diberlakukan dan membentuk lembaga kerajaan sesuai hukum Islam dengan melibatkan para ulama. Bahkan Sultan Zainal Abidin ini mendirikan madrasah pertama di kerajaan Ternate. Untuk memperdalam ajaran Islam, Sultan Zainal Abidin pun berguru pada Sunan Giri di Pulau Jawa, dan beliau terkenal di sana dengan panggilan Sultan Bualawa atau Sultan Cenggih. Kedatangan Islam pada abad ke-15 inilah di Ternate yang menjadi titik berkembangnya kerajaan Islam Ternate semakin maju. Pada masa Sultan ke-20, yaitu Sultan Bayanullah yang berkuasa pada tahun 1500 sampai 1521 Masehi, kala itu kerajaan Ternate yang bersyariatkan Islam semakin berkembang.
Rakyatnya diwajibkan berpakaian secara islami, kemudian dikembangkan teknik pembuatan perahu dan senjata yang diperoleh dari orang Arab dan Turki, guna memperkuat kerajaan Islam Ternate. Pada tahun 1512, kerajaan Ternate mendapatkan tamu dari Eropa, yaitu berasal dari Portugal, di mana mereka menyebutkan bahwa tujuan datangnya berniat hanya untuk mengikuti kegiatan perdagangan rempah-rempah di Ternate. Namun niat itu hanya pengalihan semata, karena ketika Sultan Bayanullah wafat pada tahun 1521, Portugal memanfaatkan kesempatan ini. Dikisahkan bahwa pewaris-pewaris dari Sultan Bayanullah ini masih sangat belia, seperti istri dari Sultan Bayanullah yaitu Nukila dan Pangeran Taruwese yang bertindak sebagai wali sementara pengganti sultan yang meninggal. Perbedaan pemikiran antara Nukila dan Pangeran Taruwese inilah awal mula fitnah dari Portugal. Nukila yang ingin bekerja sama dengan kerajaan tetangga yaitu Tidore agar menjadi di bawah satu mahkota sultan untuk mengusir Portugal. Sedangkan Pangeran Taruwese menginginkan tahta bagi dirinya sendiri yang malah nantinya didukung oleh Portugal. Sehingga terjadi kerjasama antara Pangeran Taruwese dengan Portugal. Terjadilah perang saudara antara kubu Nukila yang didukung oleh kerajaan Tidore, sedangkan Pangeran Taruwese yang didukung oleh Portugal. Akhirnya perang saudara ini dimenangkan oleh Pangeran Taruwese yang didukung oleh Portugal. Namun setelah meraih kemenangan, Pangeran Taruwese justru langsung dikhianati dan dibunuh oleh Portugal. Setelah meninggalnya Pangeran Taruwese, gubernur Portugal yaitu Vicente de Fosensa yang bertindak sebagai penasihat kerajaan dan pengaruh yang dimiliki berhasil membujuk Dewan Kerajaan untuk mengangkat Pangeran Tabarigi sebagai sultan selanjutnya di kerajaan Ternate. Ternyata sikap Pangeran Tabarigi terhadap gubernur Portugal juga menunjukkan sikap permusuhan. Sehingga Pangeran Tabarigi pun langsung difitnah yang kemudian dibuang ke Goa, India. Diangkatlah sultan selanjutnya yaitu Sultan Khairan pada tahun 1534. Di India, Tabarigi dipaksa masuk Kristen dan ditekan untuk menyerahkan sebagian daerah kekuasaannya meliputi Ambon, Buru, dan Seram kepada Portugis. Mantan sultan yang muda malang ini pun terpaksa menyetujui dan hendak dipulangkan ke Ternate dan dipulihkan sebagai raja oleh Portugis. Namun ternyata maksud itu ditentang keras oleh segenap rakyat Ternate dan Sultan Ternate yang baru yaitu Sultan Khairan. Upaya Portugal ini pun gagal ketika akhirnya Tabarigi meninggal dalam perjalanan pulang ke Ternate dari Malaka. Perlakuan Portugal yang kejam dan seenaknya kepada pribumi Ternate membuat Sultan Khairan dan rakyat Ternate geram dan bertekad untuk mengusir Portugal dari Maluku. Tak ingin menjadi kerajaan yang terjajah, Sultan Khairan mengobarkan perang pengusiran Portugal. Perlawanan kerajaan Ternate oleh Sultan Khairan ini mendapatkan kondisi yang mendukung kerajaan Ternate. Kenapa? Karena pada waktu itu yang melakukan perlawanan terhadap Portugal bukan hanya kerajaan Ternate saja, namun kerajaan Islam Aceh di Sumatera dan Demak di Jawa juga sedang mengancam kedudukan Portugal di Malaka. Sehingga Portugal yang berada di Pulau Maluku kesulitan mendapatkan bala bantuan, hingga pada akhirnya memohon perdamaian pada Sultan Khairan atau Sultan ke-22 kerajaan Ternate itu. Tapi fitnah Portugal tidak sampai di sana. Secara licik gubernur Portugal ketika itu Lopes de Mesquita mengundang Sultan Khairan ke meja perundingan untuk dijebak, di mana akhirnya dengan kejam para pasukan Portugal membunuh Sultan Khairan yang datang tanpa pengawalan. Pembunuhan Sultan Khairan inilah yang mendorong rakyat Ternate semakin bersatu untuk mengusir Portugal. Bahkan seluruh Pulau Maluku kini mendukung penuh kepemimpinan dan perjuangan bersama Sultan ke-23 kerajaan Ternate yaitu Sultan Baabullah yang memimpin dari 1570 sampai 1583 Masehi. Sultan Baabullah kemudian langsung memimpin pasukan perangnya untuk menggempur seluruh pos-pos Portugal yang berada di Pulau Maluku dan bahkan di seluruh wilayah timur Indonesia. Setelah peperangan kurang lebih 5 tahun, akhirnya Portugal dapat dikalahkan, yang membuat akhirnya Portugal meninggalkan Maluku untuk selamanya pada tahun 1575 Masehi. Disinilah puncak kejayaan kerajaan Ternate. Wilayah membentang dari Sulawesi Utara dan Tengah di bagian barat, hingga Kepulauan Marshall di bagian timur, kemudian dari Filipina Selatan dan bagian utara hingga Kepulauan Nusa Tenggara di bagian selatan dikuasai oleh kerajaan Islam Ternate. Selesai dengan Portugal, kerajaan Ternate didatangi lagi oleh kekuatan Eropa lain, yaitu Belanda. Berkedok sama seperti Portugal, yaitu ingin ikut dalam perdagangan rempah-rempah, namun memiliki taktik licik seperti Portugal, yaitu memanipulasi politik lokal dan mengamankan monopoli perdagangan rempah-rempah. Setelah Sultan ke-23 Ternate meninggal pada tahun 1583 Masehi, Ternate mulai melemah kembali. Kerajaan Spanyol yang bergabung dengan Portugal kembali ingin menguasai Pulau Maluku dengan menyerang kerajaan Islam Ternate terlebih dahulu. Kerajaan Islam Ternate pun mencoba menjalin aliansi dengan Mindanao untuk menghalau Spanyol yang akan masuk dari arah Filipina.
Namun usaha ini gagal, bahkan Sultan Said Barakti berhasil ditawan Spanyol yang akhirnya dibuang ke Manila. Kekalahan yang dialami kerajaan Ternate ini memaksa kerajaan Ternate untuk meminta bantuan kepada Belanda pada tahun 1603. Perjanjian pun dibuat. Akhirnya kerajaan Ternate dapat menahan Spanyol. Namun secara perlahan-lahan pun Belanda dapat menguasai Ternate. Pada tanggal 26 Juni 1607, tercatat dalam sejarah bahwa Sultan Ternate menandatangani kontrak monopoli VOC di Maluku sebagai imbalan bantuan Belanda melawan Spanyol, yang kemudian Belanda membangun benteng Oranye di Ternate yang merupakan benteng pertama mereka di Nusantara. Karena terlihat tidak sehat dan seimbang, hasil dari penyajian monopoli VOC tadi membuat ketidakpuasan para penguasa dan bangsawan Ternate, sehingga banyak oposisi yang menentang kedudukan Sultan dan Belanda, lalu mengabaikan perjanjian monopoli dagang Belanda tadi. Di antaranya oposisi itu adalah Pangeran Hidayat dan Raja Muda Ambon yang juga merupakan mantan wali Raja Ternate. Akhirnya pada abad ke-17 menjadi saksi kemunduran bertahap kerajaan Ternate. Konflik internal ditambah dengan intervensi dari Eropa dan munculnya sumber rempah-rempah alternatif membuat dominasi ekonomi dan politik kerajaan Islam Ternate menurun. Kisah teori kerajaan Islam Ternate ini ditutup dengan kejatuhan kerajaan Islam Ternate, di mana ketika itu semakin mencengkram pengaruh Belanda kepada kerajaan Islam Ternate. Kala itu Belanda semakin leluasa mengeluarkan peraturan yang merugikan rakyat melalui perintah-perintah Sultan. Sikap Belanda yang jahat dan sikap Sultan yang malah cenderung mengikuti Belanda, ini membuat kekecewaan semua rakyat Ternate. Terjadi kurang lebih 4 perlawanan rakyat Ternate kepada Belanda dan Sultan yang seolah memihak kepada Belanda bukan rakyat. Perlawanan pertama terjadi pada tahun 1641 Masehi yang dipimpin oleh Raja Muda Ambon, yaitu Salahakan Luhu, yang dapat mengumpulkan puluhan ribu pasukan gabungan Ternate, Hitu, dan Makassar. Dipicu karena Belanda melakukan penebangan besar-besaran pohon cengkih dan pala di seluruh Maluku, membuat pasukan ini menggempur berbagai kedudukan Belanda di Maluku Tengah. Namun perlawanan ini dapat digagalkan oleh Belanda, dan Salahakan Luhu kemudian berhasil ditangkap dan dieksekusi mati pada tanggal 16 Juni 1643. Ada yang mengatakan perlawanan Salahakan Luhu dilanjutkan oleh saudara ipar Salahakan Luhu, yaitu Kapitahitu Kakiali dan Tolo Kabesi hingga 1646. Perlawanan kedua dilakukan oleh 3 orang yang biasa disebut trio pangeran, yaitu Saidi, Majira, dan Kalamata. Dipicu karena sikap Sultan Mandarsyah yang cenderung menuruti kemauan Belanda, yang merugikan rakyat Ternate. Perlawanan trio pangeran ini berhasil menurunkan Sultan Mandarsyah dan mengangkat Sultan Manilha sebagai sultan baru. Tetapi berkat bantuan Belanda, kedudukan Sultan Mandarsyah kembali dipulihkan. Kurang lebih setelah 5 tahun perlawanan trio pangeran ini, Pangeran Saidi, Majira, dan Kalamata dapat dikalahkan. Selanjutnya Pangeran Saidi disiksa secara kejam hingga mati, sementara Pangeran Majira dan Kalamata menerima pengampunan Sultan Ternate tetapi hidup dalam pengasingan. Kemudian perlawanan ketiga ini yang merupakan perlawanan yang menghantarkan kepada berakhirnya masa kerajaan Islam Ternate yang berdaulat. Dan perlawanan yang dilakukan oleh Sultan Ternate waktu itu, yaitu Sultan Muhammad Nurul Islam atau yang lebih dikenal dengan nama Sultan Sibori, tidak senang dengan sifat sewenang-wenang Belanda. Sultan Sibori mencoba kembali mengadakan persekutuan dengan Datuk Abdurrahman, penguasa Mindanao. Tetapi rencana untuk menggalang kekuatan ini kurang maksimal, karena daerah-daerah strategis yang bisa diandalkan untuk basis perlawanan terlanjur jatuh ke tangan Belanda oleh perjanjian yang dibuat para Sultan Ternate sebelum Sultan Sibori. Berakhir pada tanggal 7 Juli 1683, Sultan Sibori terpaksa menandatangani perjanjian yang berisi menjadikan kerajaan Islam Ternate sebagai kerajaan dependen Belanda. Perjanjian inilah yang mengakhiri masa kerajaan Islam Ternate sebagai kerajaan berdaulat. Kemudian walaupun kerajaan Islam Ternate telah kehilangan kekuasaan mereka, beberapa Sultan Ternate tetap berjuang ingin mengeluarkan Ternate dari ikatan Belanda, walaupun dengan cara terbatas karena selalu diawasi. Mereka hanya mampu menyokong perjuangan rakyatnya secara diam-diam. Yang terakhir tercatat yaitu pada tahun 1914 di bawah pimpinan Sultan Haji Muhammad Usman Shah yang sempat memimpin kerajaan Islam Ternate pada tahun 1896 sampai 1927 Masehi. Perlawanan Sultan Haji Muhammad Usman Shah ini melalui kaki tangannya yaitu Kapita Banau ini dapat menewaskan banyak prajurit Belanda. Bahkan banyak markas-markas Belanda dapat dihancurkan. Akan tetapi keunggulan militer Belanda serta persenjataan yang lebih lengkap membuat perlawanan tersebut berhasil dipatahkan. Kapita Banau ditangkap dan dijatuhkan hukuman mati. Sementara Sultan Haji Muhammad Usman Shah terbukti terlibat dalam perlawanan tersebut.
Oleh karena itu, berdasarkan keputusan pemerintah Hindia Belanda, tanggal 23 September 1915 nomor 47, Sultan Haji Muhammad Usman Shah dicopot dari jabatan dan seluruh hartanya disita, kemudian dibuang ke Bandung. Sultan Haji Muhammad Usman Shah kemudian meninggal di Bandung pada tahun 1927. Setelah Sultan Haji Muhammad Usman Shah tadi dicopot dari jabatan Sultan, Kesultanan Ternate sempat mengalami kekosongan jabatan Sultan selama 14 tahun. Belanda yang ingin mengambil alih, bahkan menghapus Kesultanan Ternate, menahan niatnya karena khawatir akan terjadi reaksi keras yang bisa memicu perlawanan baru lagi dari rakyat Ternate. Karena waktu itu, pusat pemerintahan Belanda berada di Batavia yang cukup jauh dari Ternate. Ini dalam usianya yang memasuki ke 750 tahun, kerajaan atau Kesultanan Islam Ternate masih tetap bertahan, meskipun pada akhirnya hanya sebatas simbol budaya di Nusantara. Kemudian kerajaan Islam Ternate juga dapat dijadikan kisah yang luar biasa tentang kebangkitan, kejayaan, dan transformasi Islam dari awal yang sederhana hingga menjadi penguasa perdagangan rempah-rempah yang perkasa. Ternate meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah Nusantara. Pelajaran bagaimana bertahan diri dari sikap penjajah Eropa pun bisa didapatkan dari kisah kerajaan Islam Ternate ini. Sahabat peradaban Islam, sampai di sini kisah yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi sahabat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sahabat dapat bantu dengan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng agar mendapat informasi terbaru dari media peradaban Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan sahabat semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.